Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam selamat pagi dan salam damai, saudara-saudari dalam Kristus. Kita bertemu lagi dalam renungan santapan firman Tuhan pagi hari ini 11 Julai 2022 bersamaan hari Isnin, Minggu Biasa ke-15. Bacaan Injil dipetik daripada Matius bab 10 ayat 34 hingga bab 11 ayat 1. Mari bersama kita bersedia mendengarkan dan merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid-muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam ayat ke-34 sabda Tuhan, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Jangan ditafsirkan bahwa Yesus menganjur kekerasan. Yang dimasukkan Yesus ialah karena ia memperjuangkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Maka ia akan menghadapi perlawanan dari orang-orang yang selama ini menjadi pelaku korupsi, kebohongan, dan ketidakadilan. Mereka terusik dan tidak senang lagi melakukan kejahatan. Injil hari ini hendak menegaskan bahwa mengikuti Yesus itu adalah pilihan radikal, dalam arti menurut 100% dan tidak boleh setengah-setengah. Jalan mengikuti Yesus ialah jalan salib. Ini hanya boleh dilakukan bila orang yang telah memilih dan memeluk Yesus sebagai nilai tertinggi dalam hidupnya, sehingga hal-hal lain sifatnya sejati saja. Jika demikian, maka seorang pengikut Kristus bahkan tidak takut kehilangan nyawanya karena aku, sebab ia akan memperolehnya.
yang dipetik dari ayat 39. Ia sungguh menanggung segala risiko dari pilihannya mengikuti Kristus. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang imannya masih setengah-setengah. Saudara-saudari, contoh dari seorang imam imannya masih setengah-setengah ialah orang yang melakukan kewajiban beribadat serta mempersembahkan korban di rumah Tuhan. Tetapi di belakang ia terus melakukan kecurangan, korupsi, dan ketidakadilan. Inilah yang dikritikan keras oleh Nabi Yesaya. Yesaya menegaskan bahwa Allah tidak akan sekali-kali menerima doa dan persembahan orang yang semacam ini, kecuali jika orang itu berhenti berbuat kejam dan jahat, lalu belajar berbuat baik serta membela hak-hak orang lemah, seperti orang atau para yatim piatu dan janda. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.